Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Henny Widiarani. Kali ini aku akan membawakan salah satu kisah horor merinding 2 karya Tuti Kasih yang berjudul Bocah Bajang. Siapkan nyali kalian untuk mendengarkan kisahnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe sobat-sobat. Dan jangan dengerin sendirian. Inilah kisahnya. Tersebutlah sebuah rumah besar di suatu kota kecil di Jawa Timur. Letaknya di tikungan sebuah gang yang lumayan besar. Pemilik awal rumah itu bernama Nyonya Kentung. Anaknya 8, masih remaja dan anak-anak. Menurut kasakusuk tetangga, hampir tiap tahun Nyonya Kentung hamil dan melahirkan anak. Namun ada beberapa kali kehamilannya tidak menunjukkan adanya kelahiran. Suaminya, Tuan Hendra, seorang pengusaha besar dengan bisnis yang dari hari ke hari semakin berjaya. Tuan Hendra tidak mempermasalahkan berapa jumlah anaknya. Baginya banyak anak banyak rezeki. Beberapa pembantu yang bekerja di sana mengatakan bahwa Nyonya Kentung pernah mengalami keguguran beberapa kali dan dikubur begitu saja di halaman belakang. Lalu di atasnya ditanam pohon pisang. Para pembantu yang bekerja di rumah Nyonya Kentung selalu tidak bertahan lama. Menurut penuturan mereka, ada gangguan yang selalu membuat mereka jatuh sakit. Namun hal itu tidak membuat para pencari kerja kapok atau takut melamar pekerjaan di rumah itu, karena gaji yang diberikan cukup besar dan menggiurkan. Salah seorang pembantu yang bernama Rahmah akhirnya keluar juga karena tidak tahan menghadapi gangguan tersebut. Padahal ia baru bekerja selama 20 hari. Rahmah mengatakan bahwa gangguan yang datang itu tak kasat mata. Namun ia merasa pasti ada sosok anak-anak kecil yang sering mendatanginya saat ia bekerja. Terkadang ia merasa ditindih oleh sosok anak yang membuatnya jatuh terjengkang. Kadang Rahmah merasa ada yang mencekik lehernya saat ia tidur, sehingga ia terbangun dengan sesak napas. Karena hal itu Rahmah meminta nasihat orang tua yang mengerti, dan Rahmah disarankan untuk segera berhenti dari pekerjaannya sebelum hal buruk terjadi padanya. Dari cerita Rahmah itulah akhirnya banyak orang tahu kalau rumah Nyonya Kentung dihantui anak bajang yang kemungkinan anak-anak Nyonya Kentung yang tidak sempat lahir. Cerita dari mulut ke mulut membuat Tuan Hendra tidak nyaman. Demikian juga dengan Nyonya Kentung. Rasa malu mulai menghinggapi keluarga itu hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke kota lain dan menjual rumah itu dengan harga murah. Rumah itu kemudian dibeli Pak Sugih, seorang pedagang emas. Ia punya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak perempuannya, Norma, kebetulan satu sekolah dengan Kasih, tetangga di lingkungan tersebut. Sejak pindahan, Kasih sering bermain ke rumah Norma dan selalu diajak makan bersama ibunya, Tante Lili. Rumah itu besar dengan 3 kamar utama, ruang tamu yang luas, serta ruang keluarga dan ruang makan yang menyenangkan. Tapi anehnya, ketiga kamar tidur mereka tampak gelap, biarpun siang hari jendelanya terbuka. Pada suatu hari, Kasih datang bermain ke rumah Norma dan seperti biasa Kasih juga diajak makan siang. Saat itu Kasih melihat seorang anak berkepala gundul dan telanjang sedang memandang ke arah mereka dengan pandangan memelas. Kasih bertanya pada Tante Lili perihal anak kecil itu. Tante Lili mengatakan tidak tahu karena sejak tinggal di rumah itu mereka sering melihat beberapa anak seperti itu sedang berlarian. Tapi sejauh ini tak ada gangguan pada keluarganya. Tante Lili juga bercerita anak-anak itu sering membuka kamar, membuka laci,
membuka lemari, entah apa yang dicari. Kasih kemudian menceritakan hal itu pada ibunya, dan ibunya meminta Kasih agar tidak lagi bermain ke rumah Norma. Ibu Kasih mengatakan bahwa anak-anak itu adalah bocah bajang, yakni arwah bayi-bayi yang belum sempat lahir karena keguguran atau sengaja digugurkan. Bila tidak diurus dengan baik dan layak, roh bayi-bayi itu menjelma menjadi bocah bajang alias hantu anak-anak atau sejenis tuyul. Jika suatu saat bocah bajang itu marah, maka akan terjadi gangguan pada manusia yang ditemuinya. Itulah sebabnya janin yang keluar sebelum waktunya seharusnya tetap dihargai dan diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Jangan menganggap remeh mereka karena roh mereka tetap hidup dan bisa marah serta membalas kepada keluarga yang menelantarkannya. Sejak saat itu Kasih jadi jarang main ke rumah Norma. Omongan ibunya pun terbukti. Tak lama kemudian rumah itu dijual lagi dengan harga seperti saat dibeli dulu. Kali ini pembelinya seorang keturunan Tionghoa yang mengerti tentang hal-hal gaib. Sebelum pindah ke rumah tersebut, Tiong An namanya, membeli 5 drum minyak babi dan memerintahkan agar seluruh dinding bahkan kayu, atap semuanya disaput dengan minyak babi tersebut. Halaman belakang juga disiram minyak babi yang diawali dengan acara doa dan sesajen. Setelah disiram minyak babi, tulang babi ditanam di halaman itu, lalu ditutup dengan lantai cor. Rumah itu lalu sedikit direnovasi dengan menambahkan altar Buddha dan Dewi Kuan Im, karena keluarga Tiong An beragama Buddha. Sejak saat itu tak pernah lagi terdengar cerita aneh tentang rumah itu, baik dari pembantu maupun tetangga. Bahkan terlihat usaha Tiong An semakin berjaya sejak tinggal di rumah itu. Cerita bocah bajang pun berakhir pada penghuni yang mengerti tentang hal-hal gaib. Demikianlah kisah horor mengenai bocah bajang. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Terima kasih sobat-sobat sudah mendengarkan sampai selesai, dan sampai bertemu lagi di kisah horor lainnya. Bye-bye.